Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Perkenalkan, saya perawat Widya yang bertugas pada pagi hari ini mulai pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti ya Ibu. Iya Mbak. Ini benar dengan Ibu Endah? Benar. Bisa disebutkan nama lengkapnya Ibu? Endah Purwanti. Untuk anak Ibu namanya siapa? Anak nikah Mbak. Usianya berapa Ibu? 3 bulan. Oh iya, tadi saya mendengar dari dokter anak Ibu mengalami diare ya Ibu. Iya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai diare pada anak. Untuk tujuan saya memberikan pendidikan kesehatan ini untuk memberi informasi cara menangani diare pada anak ya Ibu. Iya. Nanti saya membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, bisa kita mulai ya Ibu? Ya. Nah, ini Ibu. Ibu sudah tahu belum sih mengenai apa sih diare itu? Kalau diare ya buang air besar pada anak saya. Oh ya, jadi begini Bu, diare itu merupakan kondisi di saat BAB cair yang terjadi lebih dari 3 kali sehari, baik disertai darah, lendir ataupun tidak. Ya. Lalu untuk penyebab diare, ada yang pertama ada infeksi, biasa disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, cacing perut maupun jamur. Lalu disebabkan karena metabolisme atau gangguan penyerapan, yaitu mengenai gangguan penyerapan karbohidrat, lemak ataupun protein. Nah, lalu ada makanan, disebabkan oleh makanan yang basi, terus beracun ataupun alergi terhadap makanan. Nah, lalu ada imunodefisiensi dan psikologis. Selain kondisi imunitas tubuh yang kurang baik, rasa takut dan cemas juga menjadi penyebab diare, Bu. Lalu ada tanda gejala diare. Anak cengeng dan digelisah disertai panas. Ya. BAB lebih dari 3 kali per hari disertai feses encer, Ya. berlendir ataupun berdarah. Terus feses berwarna kehijauan, anus lecet, mual, muntah disertai diare dan dehidrasi. Mungkin anak Ibu ada salah satunya ini tanda Ya. gejalanya. Itu Mbak, buang air besarnya lebih dari 3 kali. Oh iya, sudah termasuk diare ya Ibu. Ya, encer Mbak. Iya. Lalu ada first care atau penanganan pertamanya bagi anak yang masih minum ASI, beri ASI tiap setelah diare, dan bila ada minum susu formula, ubah menjadi susu rendah laktosa. Lalu berikan larutan garam oralit khusus atau pedialit. Lalu bawa ke dokter bila diare bertambah parah. Nah, lalu kapan sih bisa dibawa ke rumah sakitnya? Hari pertama diare disertai gejala yang telah disebutkan. Tadi adiknya baru diare pada tadi malam ya Ibu? Iya. Langsung paginya ini langsung dibawa gitu ya Ibu? Iya. Jadi sudah sesuai ya Ibu? Iya. Lalu feses berlendir dan berdarah. Adiknya fesesnya berdarah atau tidak Ibu? Apa cuma encer aja gitu? Cuma encer Mbak. Cuma encer. Iya. Pada bayi, BAB cair dan menyembur, diare dengan muntah dan demam tinggi. Nah, lalu kan tadi ada berikan larutan garam oralit ya Ibu yang khusus. Nah, lalu ini ada caranya. Cara membuat garam larutan oralit tadi. Caranya mempersiapkan siapkan bahannya. Iya. Ada gula pasir, Iya. garam, dan air hangat. Lalu masukkan seluruh bahan ke dalam gelas yang berisi air hangat. Aduk seluruh bahan yang sudah dimasukkan sampai tercampur dengan rata. Lalu berikan larutan garam oralit ini setiap kali anak mengalami diare. Gitu Ibu. Lalu ada
Apa sih yang bisa dilakukan saat anak itu diare? Selain pemberian garam tadi, beri makanan dan memenuhi kebutuhan anak, Ya. makanan yang mengandung vitamin, mineral, energi, dan protein. Lalu berikan cairan tambahan untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Lalu berikan makanan yang mudah ditelan seperti bubur, tim, dengan porsi yang sedikit tapi sering, begitu ya Ibu? Ya, Mbak. Lalu hindari juga pemberian makanan bergas, berserat tinggi dan berlemak tinggi seperti kol, alpukat ataupun es krim. Lalu berikan makanan yang mengandung pektin seperti pisang, wortel, apel, kentang dan kacang polong. Lalu habiskan zinc yang diberikan dokter dan diberikan tambahan mineral mikrozinc pada makanan anak seperti daging, telur, ataupun kerang. Nah, di sini ada cara mencegah diare dengan 6M Ibu. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, BAB, BAK ataupun bermain. Lalu memasak air dan makanan dengan baik. 3. Menyimpan alat makanan di tempat yang bersih dan tertutup. Terus mencuci dan menyimpan makanan anak di tempat yang kering dan bersih. Lalu ada mencuci, membersih dan mensterilkan alat makan dan minum anak. Menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan keluarga. Nah, begitu Ibu mengenai pendidikan kesehatan tentang diare. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Ini Mbak, anak saya kan umurnya 3 bulan ya Mbak. Untuk sementara ini kan cuma saya beri ASI ya kan. Jadi untuk makanan pendamping belum saya berikan. Jadi mungkin ini cuma itu ya Mbak ya. Apa saya makanan yang saya perlukan kan cuma asupan dari ibunya ya. 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 Gitu. Sama itu Mbak, apa namanya untuk komposisi buat oralit gimana sih yang itu? Karena kan biasanya kalau beli di kadang nggak ada persediaan di rumah, jadi untuk sementara untuk pertolongan pertama itu komposisinya berapa? Oh ya, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai cara membuat oralit ya Ibu. Tadi ada gula pasir, garam, dan air. Nah, untuk perbandingannya sendiri, untuk bayi ada 2 sendok teh gula, setengah sendok teh garam, dan 1 gelas air hangat Ibu. Begitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi Ibu? Sudah cukup Mbak. Baik Ibu. Jadi nanti kalau anaknya masih diare secara terus-menerus, Ibu bisa datang lagi ke klinik ya Ibu. Ya, makasih Mbak atas pemberian ilmunya. Ya, baik Ibu, terima kasih juga atas kerjasamanya ya Ibu. Semoga anaknya lekas sembuh. Amin. Saya permisi ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.